Halo semuanya, selamat datang kembali di seri Belajar Git. Pada episode sebelumnya, kita sudah berhasil menginstal Git dan melakukan konfigurasi dasar. Sekarang, kita akan mulai menggunakan Git untuk project kita. Di sini, kita ada dua cara untuk menggunakan Git pada project kita. Yang pertama ada inisialisasi project baru dengan Git yang namanya Git init. Dan yang kedua ada yang namanya menggandakan project yang sudah ada yang namanya Git clone. Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama di sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu inisialisasi project baru atau menggunakan Git init. Cara pertama adalah dengan membuat project baru di komputer kita. Misalkan kita membuat folder yang namanya project baru. Misalkan kita ingin membuat sebuah aplikasi website atau mobile dari awal. Setelah folder project dibuat, kita bisa masuk ke dalam folder menggunakan cd project baru. Setelah kita masuk di dalam project baru kita bisa mengintegrasikan project tersebut dengan menggunakan git perintah dengan git init. Perintah ini akan membuat sebuah repositori git kosong di dalam folder project kita. Dan di sebelah kanan dan yang kedua ada git clone. Di sini kita bisa mengcloning atau mengcopy project online. Misalkan kita ingin mengclone project yang ada di GitHub, kita bisa melakukannya dengan git clone project yang akan kita cloning atau copy ke lokal komputer kita. Kemudian Git secara otomatis akan membuat folder project yang kita clone. Jadi kita tidak perlu membuat project dari awal. Baik, kali ini saya akan mempraktekkannya langsung dalam implementasi integrasi dengan Git ke dalam project kita. Pertama-tama kita bisa membuka terminal dan masuk ke dalam directory yang akan kita gunakan. Pertama, saya akan mempraktekkan cara menginisialisasi project baru menggunakan git init. Mungkin cara pertama adalah dengan membuat project baru di komputer kita. Misalnya, kita ingin membuat sebuah aplikasi website atau mobile dari awal. Setelah folder project dibuat, kita bisa mengintegrasikan project tersebut dengan menggunakan Git. Dengan cara kita membuat folder baru, mkdir, misalkan Django 1. Kemudian kita enter. Kita lihat kita sudah membuat folder yang bernama Django 1. Kemudian kita masuk ke dalam Django 1. Django 1. Dan kita bisa menambahkan file, misalkan kita menamakan file tersebut adalah app.py. Kita bisa lihat di sini kita sudah memiliki file yang bernama app dengan bahasa Python. Cara untuk mengintegrasikan project ini dengan Git, kita bisa melakukan command line git init. Di sini initials empty repository dalam project kita. Dengan ini kita sudah berhasil menghubungkan project Git ke dalam project yang kita develop. Dan saya mencoba git status dan kita sekarang berada di branch master dan belum ada commit. Artinya kita sudah berhasil menghubungkan project baru ke Git kita. Yang kemudian cara yang kedua, menggandakan project yang sudah ada dengan menggunakan perintah git clone. Cara kedua adalah dengan menggandakan project yang sudah ada dari platform. Misalkan di sini saya menggunakan platform GitHub atau teman-teman bisa mencoba layanan cloud lainnya.
Misalkan kita memiliki project yang sudah ada, teman-teman juga bisa melakukan clone atau melakukan testing di Django block yang sudah saya buat dalam repository GitHub, dan di sini saya buat secara public. Jadi semua orang bisa melihat dan melakukan cloning. Kemudian teman-teman bisa menggandakan project tersebut ke komputer kita dengan menggunakan perintah. Teman-teman bisa melihat link yang ada di kode tombol berwarna hijau. Di sini kita mendapatkan link GitHub, yaitu platform yang kita gunakan, dan ada nama user dari GitHub akun dan nama dari project kita, yaitu Django block. Di belakangnya terdapat .git. Kemudian kita bisa copy dengan mengklik tombol ini dan kembali ke dalam terminal. Mungkin kita bisa clear terlebih dahulu. Kita bisa keluar dari project yang sebelumnya kita gunakan dengan menggunakan cd, kemudian git clone, dan letakkan link yang kita copy pada GitHub, kemudian enter. Di sini Git akan mengcloning atau mengcopy project yang ada di GitHub ke dalam lokal komputer kita. Kita bisa lihat di sini kita memiliki dua project, yaitu project sebelumnya Django 1 dan project yang kita clone adalah Django block. Setelah proses cloning selesai dan kita melihat project kita yang bernama Django block, dan jika kita masuk ke dalam Django block, kita bisa melihat semua file project dari GitHub dalam project Django block. Jika kita ingin menggandakan project dengan nama folder yang berbeda, kita cukup menambahkan nama baru di belakang perintah clone. Mungkin teman-teman bisa coba, dan kita pertama-tama harus keluar dari project yang kita clone tadi. Di sini kita bisa clear untuk kemudian git clone, dan kita tempelkan project yang kita ingin clone dan isikan nama. Misalkan saya ingin nama project yang kita gunakan lah Django block 2. Kita enter. Maka hasil cloning yang akan disimpan dalam folder adalah Django block 2. Di sini kita sudah memiliki 3 project, yaitu Django 1 yang kita buat initial unit dalam lokal komputer kita, Django block yang kita membuat nama sesuai dengan nama project kita, dan kita bisa mengcustom nama project dengan nama Django block 2. Sekarang kita sudah memahami dua cara dasar dalam menggunakan Git, yaitu ada yang namanya Git init, di mana kita mengintegrasikan project baru kita ke dalam Git, dan juga ada yang namanya Git clone, yaitu untuk menggandakan project yang sudah ada dan mengcopy ke dalam komputer lokal kita. Pada episode selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mencatat perubahan pada project menggunakan perintah commit di dalam Git. Jadi, sampai jumpa di episode berikutnya.